Bagaimana dengan orang kaya di negara-negara tertentu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah berkat mereka dari sorga? Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini, jangan lupa follow dulu. Oke, lanjut. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita boleh baca terlebih dahulu di rumah atau handphone masing-masing tentang Mazmur 73. Mazmur 73 adalah firman Tuhan yang berisi cerita Asaf yang membahas tentang keraguan dan penghiburan di hadapan ketidakadilan dan keberhasilan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Mazmur ini menggambarkan ketidakadilan yang dilihat oleh Asaf, dan kemudian Asaf mendapatkan pemahaman akan keadilan Tuhan itu seperti apa. Singkatnya, Asaf merasa tidak adil karena orang-orang jahat tampaknya hidup dengan sejahtera dan berlimpah harta, sementara ia sendiri mengalami kesulitan dan kesusahan meskipun ia hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ia merasa seperti sia-sia saja berusaha hidup benar di dalam Tuhan karena hasilnya sama sekali tidak sebanding dengan apa yang ia lihat dibandingkan dengan orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada masanya. Asaf merasa seperti ia memelihara hati yang bersih dan tangan yang tidak berdosa, tetapi masih diuji dan diperlakukan dengan begitu kejam. Asaf memahami bahwa keadilan Allah yang sejati tidak dapat dilihat dari perspektif manusia yang terbatas. Meskipun orang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mungkin hidup dengan sejahtera dan tampaknya tidak menerima hukuman, namun Tuhan pasti akan menuntut pertanggungjawaban mereka pada waktunya. Sementara itu, orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan seharusnya tidak khawatir tentang nasib mereka, karena mereka memiliki Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Asaf menegaskan bahwa hanya dalam dekat dengan Tuhan Allah sajalah yang akan membawa kebahagiaan sejati. Dalam kesimpulan Mazmur 73 yang mengajarkan kita tentang keadilan Allah yang sejati dan memperingatkan kita untuk tidak terperangkap di dalam pandangan manusia yang terbatas, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan menegakkan keadilan pada waktunya, dan hanya dengan mengandalkan padanya kita dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan sejati melalui Yesus Kristus, yaitu kehidupan kekal di sorga. Karena apa yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Terus kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya kelihatannya enak, banyak duit, kaya raya? Apa perlu cemburu dengan apa yang orang dunia miliki? Iri hati, marah? Ingat, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Keadilan Tuhan atas seluruh umat manusia adalah sama. Matahari dan hujan tetap akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya maupun yang tidak. Namun keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus melalui penebusan di atas kayu salib. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, sebagai ganti jiwanya? Singkatnya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi kehilangan jiwanya di neraka? Biar kebenaran firman Tuhan ini merema di dalam hidup kita dan mengubahkan pandangan kita seturut dengan keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.